猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Goyan ternyata mengenali binatang iblis abadi. Kemudian, Xiaoyan akhirnya dibantu untuk mengatasi energi di tubuhnya. Namun, tidak lama kemudian, Goyan dan Xiaoju pun bertengkar. Xiaoyan pun menegur Goyan, dan Xin pun berganti. "Senior, silakan terus menyerang diriku," ucap Xiaoyan sambil merentangkan tangannya. Tepat ketika suasana menjadi hening, Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan hormat lagi. Dan setelah Xiaoju tertegun sejenak, dia sekali lagi mengeluarkan guntur yang langsung mengarah ke sosok Xiaoyan. "Hah? Senior? Tunggu dulu. Tingkat senioritasku jauh lebih tinggi daripada dia. Kenapa kamu hanya memanggilku Goyan dan malah memanggil dia sebagai senior?" ucap Goyan yang tidak terima. "Mereka yang membunuh ribuan pisau tidak dapat diperlakukan berbeda. Aku tidak akan peduli jika kamu menyebutnya Xiaoju atau apapun. Tapi kamu juga harus memanggilku senior," ucap Goyan kembali. Pada saat ini, sosok Goyan lompat-lompat seolah-olah dia sudah sangat dihina, dan hal ini bahkan membuatnya lebih tidak nyaman. Adapun sosok Xiaoyan, dia terlalu malas untuk memperhatikan Goyan yang tampak tak terima itu. Bagi Xiaoyan, saat ini kultivasi adalah hal yang paling penting. Setelah memakan waktu yang cukup lama, di dalam sambaran petir sosok Xiaoyan hancur oleh petir itu sendiri, dan luka-lukanya tampak sangat serius. Akan tetapi, sebuah senyuman kepuasan muncul di wajah Xiaoyan, dan setelah beberapa saat, aura yang lebih kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan. "Hah? Ini sudah menginjak 400 juta. Sungguh aku akhirnya menginjak tingkat puncak Dewa Bintang 8, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Kemudian, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, tapi ternyata kekuatan misterius di dalam tubuhnya belum hilang, dan itu terus meningkat secara bertahap. Namun ternyata, kecepatannya benar-benar melambat, dan Xiaoyan pun hanya bisa menghela napas lega. Lalu dia segera menggunakan energinya, dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Terlihat bahwa luka yang sangat serius di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Dan Xiaoyan jelas sangat puas dengan hasil ini. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan terutama setelah dia menerobos ke tingkat Dewa Bintang 8 puncak, kekuatan dari lautan bintangnya benar-benar menunjukkan kekuatannya. Seiring dengan peningkatan energi Xiaoyan, sekarang Xiaoyan tampaknya memiliki 400 juta lautan energi. Tetapi pada kenyataannya dengan bantuan dari lautan bintang ganda, lautan bintang milik Xiaoyan benar-benar dapat meledak 2 kali lipat dan mencapai 800 juta lautan energi. Ini sudah sebanding dengan Dewa Bintang 9 tahap menengah biasa. Lalu dengan bantuan dari api monster, lautan bintang Xiaoyan benar-benar bisa meningkat lagi hingga menembus 1 miliar. Dan seharusnya hal itu tidak akan menjadi masalah. Miliaran adalah angka yang sangat besar yang tidak dapat dibayangkan oleh Xiaoyan. Meskipun masih mustahil untuk mencapai keadaan keabadian, untuk sementara waktu, Xiaoyan masih memiliki tubuh lain, termasuk Avatar Yuanzhen dan Avatar Laozu. Aku khawatir masih ada celah besar antara aku dengan Zhu Hao, gumam Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Sepertinya meskipun kekuatan meningkat dengan sangat cepat, musuh yang harus dihadapi masih jauh lebih kuat daripada kekuatannya. Sepertinya celah itu sudah sedikit menyipit. Tidak peduli apa yang terjadi, aku harus menerobos ke tingkat Dewa Bintang 9, gumam Xiaoyan. Segera, Xiaoyan pun menunjukkan senyuman di wajahnya. Meskipun musuhnya sangat kuat, sekarang dia sudah tahu bahwa terburu-buru dalam kultivasi adalah sesuatu yang tidak bagus. Selanjutnya Xiaoyan pun membuka matanya dan menoleh untuk melihat Xiaoju yang masih berbincang dengan Goyan. Lalu ia pun mengungkapkan tangannya dengan berkata, "Terima kasih senior," ucap Xiaoyan.
Ketika Goyan mendengar kata-kata itu, tanda tanya langsung tertulis di seluruh kepalanya. Dasar sialan, apakah kamu mengerti kata kebaikan dan kebenaran? Dia hanya membantumu sekali saja, tapi lihat aku sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk membantumu selama ini. Dan aku akan diganggu lalu dipukuli pada akhirnya. Binatang itu tidak melakukan apa-apa. Jadi, bagaimana kamu bisa memanggilnya senior? Ucap Goyan dengan kesal. Ketika mendengar bacotan Goyan, Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan menatap Goyan yang sedang bermain-main dengan amarahnya. Hubungan antara kau dan aku sudah sangat dekat. Jadi memanggilmu senior terlihat terlalu sopan. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan perlahan, dan setelah mendengar kata-katanya, Goyan langsung menatap Xiaoyan dengan tatapan yang aneh. Hah? Apakah itu benar? Ucap Goyan dengan curiga. Tentu saja aku bisa menganggapmu sebagai partnerku. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Mendengar ini, sudut mulut Goyan langsung berkedut, dan dia terlihat sangat senang. Hah, kan? Kau dengar itu binatang sialan? Dia sudah menganggapku sebagai partner. Ucap Goyan sambil menatap Xiaoju. Goyan sepertinya sudah menerima persetujuan dari Xiaoyan, dan dia hampir menjulurkan pantatnya ke langit. Pada saat ini, Xiaoyan berpikir bahwa Goyan sudah terperangkap di dalam rayuannya. Jadi dia pun langsung bertanya, Goyan, apakah kamu sudah menemukan cara untuk keluar dari sini? Tanya Xiaoyan. Ketika mendengar pertanyaan ini, Goyan pun segera menganggukkan kepalanya. Kamu harus memecahkan formasi dunia dari 33 dunia. Jangan khawatir, aku adalah partnermu. Jadi aku akan menghancurkan formasi ini untukmu. Ucap Goyan sambil mendengus. Xiaoyan pun tersenyum ketika mendengar ini, dan dia bisa melihat bahwa dia sudah menguasai Goyan sepenuhnya. Ini karena dengan satu kata di saat kritis, dia bisa membuat Goyan untuk mematuhi perintahnya. Terima kasih atas bantuanmu. Apa yang akan kukatakan sebelumnya masih sama. Jika senior ingin pergi, aku punya cara untuk melakukannya. Ucap Xiaoyan sambil memandang Xiaoju. Ketika Xiaoju berhati-hati dengan sejumlah besar binatang iblis, sepertinya Xiaoyan juga mengerti kenapa dia memiliki bunga krisan kecil di punggungnya, dan juga nama panggilan yang aneh. Namun ketika mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, Xiaoju malah menggelengkan kepalanya. Kenapa? Apakah kamu tidak ingin pergi dari sini? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Itu tidak benar. Tidak sulit untuk meninggalkan 33 dunia. Tetapi setelah aku pergi dari sini, kemana aku akan pergi? Aku tidak memiliki tujuan sama sekali. Dan sepertinya tidak akan ada tempat yang ingin menampungku. Jadi, walaupun aku akhirnya akan menghilang di dunia ini, itu adalah jalan terbaik untukku. Ucap Xiaoju. Tapi senior, jika kamu bisa, tolong bantulah dunia Sensi. Meskipun aku tidak tahu kenapa dunia ini bisa jatuh sampai seperti ini, tapi aku tidak berharap suatu hari nanti dunia yang menjadi milikku akan menjadi seperti ini juga. Ucap Xiaoyan. Mungkin aku bukanlah putra Sensi, tapi suatu hari nanti jika dunia Sensi sudah memenangkan peperangan, aku berjanji untuk menjadikanmu makhluk dari Sensi. Ucap Xiaoyan sambil memandang Xiaoju. Meskipun dia tidak tahu kekuatan spesifik dari binatang iblis itu, tetapi hanya berdasarkan dengan kekuatan yang dipancarkan, setidaknya dia terasa seperti keberadaan yang benar-benar kuat. Menurut apa yang dikatakan Jianlao, Xiaoyan bisa menempatkan Xiaoju di lantai 12 pagoda emas, dan dengan mendapatkan dukungan dari makhluk kuat seperti itu, ini akan menjadi hadiah yang sangat bagus untuk dunia Sensi yang akan mengalami invasi. Dalam hal ini, di lantai 12 menara di pagoda emas, selama itu ada makhluk dari reruntuhan, semuanya bisa dimasukkan ke dalamnya. Dengan cara ini, jika Xiaoyan bisa menemukan binatang reruntuhan yang cukup, maka ia bisa membawa kekuatan pertempuran yang kuat ketika kembali ke dunia Sensi. Bertarung untuk dunia Sensi? Tetapi bahkan jika kita bisa meninggalkan 33 dunia, kamu tidak akan bisa membawaku ke dunia Sensi melewati pohon dunia.
ucap Xiaoju. Ketika dihadapkan dengan keraguan dari binatang iblis itu, Xiaoyan langsung berkata dengan nada yang serius. Sejak aku mengatakannya, tentu saja aku sudah mengatasi masalah itu, ucap Xiaoyan. Tapi sebelum itu, aku ingin kau berjanji kepadaku, setelah aku membawamu keluar dari sini, jika dunia sensi dalam masalah, kamu harus berjuang untuk dunia sensi, ucap Xiaoyan sambil menatap binatang iblis itu. Faktanya mereka yang sudah lama tinggal di 33 dunia, kematian selalu mendekati mereka setiap hari. Jadi, jika ada yang mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi, itu secara alami adalah kebohongan. Tidak peduli berapa tahun mereka bisa bertahan, beberapa dari mereka memang tidak takut mati. Tapi, tentu saja ada juga yang takut dengan kematian. Dan menunggu kematian juga merupakan hal yang sangat menyiksa. Dalam hal ini bertarung adalah hal yang baik untuk mereka. Bahkan jika mereka mati dalam pertarungan, itu akan menjadi kematian yang bisa mereka banggakan. Pada saat ini, setelah merenung sebentar, binatang iblis itu menatap Xiaoyan yang terlihat serius dan sepertinya dia tidak bercanda. Binatang iblis itu masih curiga dengan identitas dari Xiaoyan. Tetapi jika Xiaoyan benar-benar bisa membawanya pergi dari tempat ini, Xiaoju akan benar percaya pada identitasnya. Sementara menunggu jawaban dari Xiaoju, Xiaoyan pun menoleh untuk melihat Goyan yang sedang berusaha untuk memecahkan formasi dunia. Goyan, apakah kamu sudah memecahkan formasi itu? Tanya Xiaoyan. Apakah kau bercanda? Aku adalah Tuhan Goyan, jadi aku bisa menghancurkan formasi itu dengan sangat mudah, jawab Goyan dengan arogan. Hanya saja akan merepotkan jika kita ingin pergi dari sini, ucap Goyan kembali. Apakah ada masalah? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Mungkin karena dunia ini sudah runtuh, formasi besar itu juga sudah rusak. Dan begitu formasi itu benar-benar hancur, aku khawatir saat itu hanya bisa masuk dan tidak bisa lagi keluar, ucap Goyan. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya ketika mendengar ini. Untuk saat ini dia tidak tahu harus berbuat apa, tanpa menyadari butuh hampir 10 tahun untuk datang ke 33 dunia. Akan tetapi, dalam 10 tahun yang singkat ini, kekuatan Xiaoyan sudah meningkat dengan pesat, dan sekarang ia sudah mencapai Dewa Bintang 8 puncak. Formasi ini pasti menggunakan kekuatan formasi yang tersisa untuk membuat jalan pergi. Setelah dibuka, formasi ini juga akan runtuh sepenuhnya, dan hanya ada satu kesempatan, ucap Goyan. Bawalah binatang itu bersama kita, ia bisa menjadi pendamping di perjalanan, ucap Goyan sambil memandang binatang iblis itu. Di sisi lain, ketika mendengar saran dari Goyan, Xiaoyan pun langsung mengangguk. Lalu ia menatap binatang iblis itu dan segera menutup matanya untuk menghubungkan dengan pagoda emas. Kemudian setelah beberapa saat, Xiaoyan pun membuka matanya lagi dan sosoknya perlahan datang ke depan binatang iblis itu dengan telapak tangannya yang terulur ke arahnya. Jangan melawan, tarik napas dalam-dalam. Tenang saja, ini hanya akan sedikit pusing, ucap Xiaoyan kepada binatang itu. Kini telapak tangan Xiaoyan melayang di atas kepala binatang itu, dan adegan ini membuat Chowking dan Lutian yang sedang menonton dari tirai cahaya menjadi sangat bingung. Apakah dia masih ingin menjinakkan Xiaoju? Ucap Chowking sambil memandang gerakan aneh dari Xiaoyan. Ketika Chowking sedang menonton, sosok besar binatang iblis itu pun berubah menjadi gumpalan asap hitam, dan kemudian ia menghilang dalam sekejap. Apa yang terjadi dengan binatang itu? Ucap Chowking yang terkejut. Kini Chowking di depan tirai cahaya dan Juhong di depan puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua mengangkat kepala pada saat yang sama dan melihat ke arah Xiaoyan. Binatang itu sudah menghilang, ucap Juhong yang juga terkejut. Sepertinya identitas anak ini tidak sederhana, gumam Juhong di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyan segera menutup matanya dan jiwanya pergi ke pagoda emas. Di sana dia memasuki lantai ke-12 yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya.
Itu adalah lapisan Lingso yang dikatakan oleh Janlao. Kemudian ketika Xiaoyan melangkah ke lantai 12 dari pagoda emas, dia seolah-olah memasuki dunia lain, di mana matahari dan bulan hidup berdampingan. Dan di sana penuh dengan energi kehidupan yang tampak seperti ilusi. Lalu sosok besar dari binatang iblis itu pun juga muncul di dalamnya dengan sangat mengesankan. Melihat bahwa binatang itu aman dan sehat, Xiaoyan pun merasa lega. Apakah ini adalah lapisan Lingsu? Gumam Xiaoju. Binatang iblis itu pun melihat sekeliling dan tampaknya ia mengetahui tempat ini. Apakah kamu tahu tentang tempat ini? Tanya Xiaoyan. Pagoda emas ini sangat misterius dan binatang iblis itu seharusnya tidak mengetahuinya. Jadi Xiaoyan penasaran dengan hal ini. Dulu dewa tertinggi pernah membawaku ke sini. Aku ingat, seharusnya di sini ada banyak kehidupan. Gumam Xiaoju. Sebenarnya semua sosok itu tidak bernyawa, kecuali binatang iblis itu. Tidak ada makhluk hidup yang nyata di tempat ini. Kemudian setelah memastikan bahwa tempat ini adalah lapisan Lingsu dalam ingatannya, Xiaoju pun menatap Xiaoyan dengan tatapan yang serius. Sepertinya kamu benar-benar reinkarnasinya, ucap Xiaoju. Mendengar itu, Xiaoyan pun sedikit mengangguk, tetapi dia tidak menyangkalnya. Dia juga tidak perlu membuat beberapa penjelasan kepada binatang itu. Aku akan melakukan apa yang kukatakan sebelumnya, dan kuharap senior tidak akan mengingkari janjimu, ucap Xiaoyan. Ia segera menatap binatang iblis itu dengan wajah yang serius, dan Xiaoju langsung berhenti melihat sekeliling. Dunia mana yang akan menginvasi dunia Sensi? Tanya Xiaoju. Itu dunia Taisu, jawab Xiaoyan. Dunia Taisu? Aku pernah ingat bahwa sumber daya dunia itu sangat kaya. Mungkinkah mereka menggunakan semua sumber dayanya untuk puluhan juta tahun? Ujar Xiaoju. Senior, jika dunia Sensi dalam masalah, kuharap senior akan membantuku, ucap Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pergi sekolah disuruh hormat, saat dilihat teman berasa malu. Hadirin yang terhormat, Mimin izin undur diri dulu.一旦被他们锁定的位置，我们俩都会性命堪忧。所有的英权是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。